Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang mulia Dr. Insinyur Pangeran Hempi Raja Keprabonan serta keluarga, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, senantiasa dalam riayatillahi wa himayatihi wa kanafihi zahirahu wa batinahu di dunia wal akhirah. Dan juga Pangeran Khairuddin, semoga senantiasa ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita sambung halaman berapa tadi, lupa saya. Di mana tadi? Hah? Wa min haqqil akh 'alal akh alla yu'ayyirahu idhiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa min haqqil akh 'alal akh alla yu'ayyirahu bi dhanbin wala ghairihi. Fa innal mu'ayyarah taqta'ul wud au tukaddiru safa'ah. Halaman 204. Yang kita tidak menghitung berapa ya, hak yang keberapa, 1, 2, 3, 4, 5 sekarang. Hak yang kelima adalah alla yu'ayyirahu bi dzambin wala ghairihi. Tidak, ya betul, ya, tidak mentakyir, mencela ya, sesama ukhuwah disebabkan satu dosa atau lainnya, karena celaan itu dapat memutus kasih sayang atau mengeruhkan kejernihan kasih sayang. Wa min kalami Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, idza balaghakum an ahadin zallatun wa lam tathbut 'inda hakimin fala tu'ayyiruhu biha wa kadzabu man asya'aha anhu la siyama in kana huwa bainakum wa dzalika li anna al-asla bara'atus sahah hatta tuqamu al-bayyinatu al-'adilatu 'inda al-hakim summa ba'da thubuti dzalika 'indahu fa iyyakum an tu'ayyiruhu aidan fa rubbama 'afahu Allah wa btalakum. Ini perkataan Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu. Apabila sampai berita kepadamu tentang seseorang, berita tentang apa? Zallah ya. Zallah itu mana letter luck-nya adalah tergelincir ya, artinya jatuh kepada satu dosa dan tidak dapat dibuktikan indah hakimin ya, di sisi hakim. Tidak ada bukti-bukti ya. Maka janganlah kamu mencelanya dengan kesalahan tersebut. Dan mesti kamu mengingkari orang yang menyebarkannya tentang dosa dia itu. Ya, kazzabu yakni mendustakan, artinya tidak mempercayai. Ya, terlebih jika orang yang mempunyai salah tadi itu adalah huwa bainakum, orang yang hidup di antara kamu. Demikian itu kenapa? Karena al-asl bara'atus sahah ya. Karena hukum asalnya ya, hukum asalnya jika belum ditetapkan oleh hakim itu
itu masih bara'ah, masih bebas dari segala tuduhan. Bara'atus saha, yakni bersih dari segala tuduhan, atau belum berdosa, katakan belum dijadikan, apakah dalam pengadilan itu kalau sudah belum terbukti salah itu apa? Ya, ya, sehingga apa ditegakkan dalil-dalil, ya, atau hukum yang adil menurut hakim sampai hakim mempunyai keputusan. Begitu. Kemudian setelah juga hakim menetapkan hukumnya bahwa dia apa betul-betul terbuktikah atau tidak dalam perbuatannya, tetap fa iyyakum an tu'ayyiruhu aidan. Kita tetap tidak boleh, ya, menghina, memburukkan dia juga. Kenapa? Farubbama afahullahu wabtalakum. Boleh jadi dia diampunkan, kita diuji oleh Allah dengan dosa yang sama. Itu. Wa fil hadis man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'mala dzalikal dzamb. Allahu akbar. Jika kita mencela, ya, saudaramu, ya, saudaranya, ya, artinya ini hubungan suhbah kepada siapapun kita, saudara seagama, saudara seiman, dengan satu dosa, maka orang yang mencela ini tidak mati sehingga dia melakukan dosa yang sama. Dosa yang sama itu artinya Allah akan menguji sebelum mati dengan dosa yang sama. Sama dengan orang yang katakan berdakwah, ya, berdakwah kepada orang, mengajak kepada kebenaran, ya, kebenaran yang dia belum mengamalkan, maka kita akan diuji oleh Allah untuk berat mengamalkan apa yang telah kita nasihatkan kepada orang lain itu 2 kali lipat, ya. Pertama, beratnya memang amal itu, semua amal berat. Kedua, ya, beban bicara tanpa amal itu pun satu beban lagi yang ditimpakan kepada kita. Wa min kalami Sayyidi Ali Wafa radhiyallahu anhu, la ta'ib akhaka bima asabahu min masaibi dunyak. Janganlah kamu memperlelah saudaramu dengan musibah yang sudah menimpa, ya. Orang kan jatuh kepada dosa itu suatu musibah. Kita juga, ya, mencelanya itu kan, ya, sama juga orang ketipah tangga, kita injak di atas tangganya itu, ya. Kenapa? Karena dosa Allah ciptakan memang untuk Allah ampunkan. Dan begitulah akhlak kita, ya, kepada sesama umat Islam ini. Fa innahu min dzalika imma mazlumun sayansuruhullah aw muznibun uqiba fatahharuhullah. Ya. Kenapa? Karena dia dalam demikian itu mungkin seorang yang dizalimi. Itu. Dia melakukan dosa, mungkin sebenarnya dialah yang dizalimi. Maka Allah akan menolong dia. Kalau dia seorang berdosa, ya, Allah akan siksa. Allah akan balas dosa dia itu sebagai cara Allah mensucikan dia. Jadi kita tidak perlu menambah lagi bebannya, itu semua urusan Allah. Ya, itu sebetulnya etika suhbah, etika pergaulan di dalam masyarakat Islam itu. Maka ya secara jujur lah ya, saya tidak setuju misalnya ada seorang ulama dihina oleh orang, lalu murid-muridnya itu terus, ya, membuat pembelaan berlapis itu. Dia hukum itu, oke lah, itu memang muridnya ghirah, cemburu. Tapi kalau ulamanya malah diam-diam aja, ya,
seolah-olah dia cuci tangan, saya nggak tahu itu semua, ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh bukan secara syar'i tapi secara adabus suhbah. Apalagi seorang murabbi, seorang syaikh, seorang sufi. Ya. Kalau dia hanya alim, mungkin arham, ya mungkin saja. Tapi kalau notabene dia sebagai sufi, sungguh sangat tercela sikap seperti itu. Ya. Karena lihat akhlak Rasulullah SAW. Kebanyakan orang Islam di tangan Rasulullah itu, ya, hanya karena melihat akhlaknya saja. Ya. Kebanyakannya itu karena melihat akhlaknya, belum mendengar ucapannya. Kita malah para penceramah mendengar ucapannya kabur. Akhlaknya memang, ya, itu salah satu akhlaknya. Bagaimana seorang mau melihat sifat sabar, sifat ridho, sifat memaafkan, sifat kalau, ya, tidak direalisasikan, ya, oleh para pendidik akhlak itu. Ya. Contohnya, saya pernah cerita mungkin itu. Sidna Al-Imam Ibn Arabi pernah memukul mulut seseorang sampai pecah bibirnya tuh. Dua-duanya tuh sampai remuk. Disebabkan dia menghina gurunya. Habis itu dipukul. Dia merasa itu adalah jihad fisabilillah itu. Tetapi dia kelelahan itu habis mukuli orang, tertidur, kemudian bermimpi ketemu, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, apa yang kau lakukan kepada salah satu umatku? Sayyidina Imam Ibn Arabi menjawab, aku telah memukul mulutnya yang kurang ajar itu karena menghina guru kami, gitu. Lalu Rasulullah bertanya, mana mulia aku dengan gurumu? Mulut itu berselawat kepadaku. Ya. Saya tidak tahu jika ada seorang sufi berlaku seperti itu, saya tidak tahu itu sufi betul atau tidak itu. Ya. Tidak ada itu. Tidak ada. Orang sufi melihat semua perbuatan itu Allah. Ya, apalagi seseorang yang menjahati dia itu adalah, ya, penebus dosa dia itu. Lihat Imam Syafi'i mendengar ada orang yang menggibahi di belakangnya. Orang itu sangat dekat dengan dia. Lalu kemudian ada orang yang lain memberitahu, ya Imam, si fulan itu yang dekat dengan kamu, wah, menggibah kamu, memburukan kamu, bla 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 bla. Imam Syafi'i apa? Dia melemparkan panah, ya, tidak pernah sampai kepadaku. Engkau yang membawa panah itu dan menusukkan ke hatiku. Kenapa engkau, ya, melakukan hal yang membuat aku berubah sikapnya dengan dia? Seolah-olah Imam Syafi'i itu membebankan dosanya kepada kamu. Ya. Biarkan orang punya hak berkata apapun, tapi kita, ya, berinteraksi kepada orang itu adalah dengan ajaran agama dan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tasawuf. Ya. Nah, bahkan ada lagi seorang sufi diberitahu oleh orang, ya Syekh, ada orang di belakangmu itu menggibahi bla 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 bla. Alhamdulillah, dia telah mengisi amal baiknya untukku dan keburukanku, ya, ditulis di bukunya. Ya, enggak ngapa-ngapain kita dapat pahala karena digibah orang. Wah, kalau tahu begitu tuh kita bayar orang itu supaya menggibah kita karena dapat pahala tanpa amal, kan begitu logikanya. Ya, itulah adabus suhbah. Itulah adab. Ya, kenapa orang-orang itu cepat sekali terbentuk jiwanya ketika suhbah kepada seorang sufi? Karena itulah akhlaknya. Membaca kitab belum tentu kita dapat mengamalkan dan mendapatkan ilmunya, tapi dengan suhbah, ya, dengan cepat orang terpengaruh, ya, terwarisi, terbentuk sifatnya itu. Taib. Wa minar ru'unati an tabtakhira bima la ta'man salabuh aw tu'ayyira ahadan bima la yastahilu fi haqqiq wa anta ta'lamu anna ma jaza ala mithlihi jaza alaik. Dan satu kesembronoan, ru'unah itu sifat sembrono, ya,
gegabah. Orang yang membanggakan sesuatu yang tidak aman, tidak aman salabuh, yakni Allah hilangnya sesuatu itu sangat mungkin, dia berbangga. Ya, kedudukan sangat cepat hilang, harta sangat cepat hilang, nama baik sangat cepat hilang. Ya. Pangkat sangat cepat hilang, dan orang itu berbangga dengan sesuatu yang tidak aman. Atau juga minar ru'unah, mencela seseorang yang tidak mustahil itu ada pada diri dia. Dan kau tidak tahu apa yang menimpa, ya, menjaza ala mislih, apa yang jaza artinya sampai, ya, tembus, ya, yang lewat kepada orang yang serupa dia, sama-sama manusia, itu pun akan jaza alaik. Ya, dosa adalah sesuatu yang dapat terjadi pada siapapun. Ya, oleh karena itu jangan la yu'ayyiruh bidzambin. Dan kemudian wa min haqqil akh alal akh, ini salah satu hak yang lain yang keenam ini, alla yang zuru lahu bi'ainil ihtiqar. Kamu hendaklah tidak melihat dia dengan pandangan yang merendahkan. Ya, orang berbuat dosa kita memandangnya rendah sangat. Itu bukan karena orang itu rendah, tapi karena jiwa kita yang rendah. Hanya orang yang jiwanya rendah lah yang merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak punya kemuliaan. Bagaimana dia memberi kepada orang? Hanya orang yang mulia yang dapat memberi kemuliaan, yang memuliakan orang. Ya, orang yang miskin dari kemuliaan dia meminta. Itu sebab Nabi punya kemuliaan yang banyak, dibagi-bagi sampai hari ini. Ya. Faqidus syai' la yu'tih, orang yang tidak punya tidak dapat memberi. Faqad qala al-masyayikh man nazara ila akhihi bi'aini ihtiqarin uqiba bizulli wal khizy. Dikatakan bahwasanya orang yang memandang kepada saudaranya dengan pandangan yang rendah, dia akan dihukum oleh Allah dengan direndahkan oleh Allah. Wa fil hadits man nazara ila akhihi nazrata wuddin ghafarallahu lahu. Maka sebaliknya Nabi bersabda, orang yang memandang saudaranya dengan pandangan kasih, pandangan sayang, Allah ampunkan dosanya. Suatu hari Nabi duduk dengan seorang sahabat. Kemudian tiba-tiba di masjid, di masjid seperti ini, lalu masuklah ya, sahabat lain. Masuklah sahabat lain. Lalu orang itu berkata kepada Rasulullah, saya suka kepada orang itu. Maka kata Rasulullah, tidakkah engkau mengatakannya? Ya. Rasulullah bersabda, hendaklah seorang yang jika mencintai saudaranya, katakanlah. Lalu orang itu datang mengatakannya. Ya. Dia mengatakan, ana uhibbuk. Ya. Itu juga merupakan etika suhbah. Wa min haqqil akh 'alal akh idza tala'a 'ala aibin fihi an yattahima nafsahu fi dzalik wa yaqulu inna ma dzalika al'aibu fi li'anna al-muslima mir'atul muslim wa la yara al-insanu fil mir'ah illa surata nafsihi. Ketika kita melihat aib seseorang, ada aib pada seseorang, yang pertama sekali yang dilakukan, kita mesti mencurigai, ya, menuduh, mencurigai ya, dirinya sendiri terhadap aib itu, dosa itu. Karena kalau tidak ada dosa yang sama, maka kita tidak akan mencaci. Ya. Kalau tidak punya sifat yang sama, dia tidak akan mencaci sifat itu. Ya. Karena kalau dia tidak punya sifat itu, bagaimana dia mau melakukan ya, perbuatan yang serupa? Kita sering disakiti orang misalnya, kita kebakaran itu.
dan kemudian kita berkata buruk pedas dengan dia. Kita mengira bahwa kita ya, baik dan bersih. Tidak. Kita lebih buruk dari dia. Ya. Kenapa? Karena orang yang berbuat buruk, maknanya dia tidak punya sifat baik. Paling kurang ada di depan matanya contoh real dan nyata tentang kebalikan dari sifat buruk yang dilakukannya. Dengan begitu orang boleh belajar. Tapi kalau dia mendapat imbalan dengan keburukan yang sama bahkan lebih, ya, itu bertanda bahwa dia adalah seragam orang yang sama, sifat yang sama. Ya. Dan Nabi merubah keburukan itu semua dengan kebaikan. Ya. Itu sebab ketika ada seorang Yahudi masuk ke rumah Rasulullah, orang Yahudi itu mengucapkan salam tapi sumpah. Ya. Ucapannya mirip-mirip begitu, diplesetin kalau kita lah. Dia masuk kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ya Muhammad," katanya. Orang selintas mungkin sama dengan assalamu alaika, padahal itu assalamu alaik. Assam itu maknanya apa? Al-maut. Yani, al-mautu alaika. Ya, artinya sumpah serapah lah. Ya. Selamat mampus kau, begitu kira-kira. Rasulullah apa jawabnya? Wa alaikum. Enggak keluar tuh mulutnya, itu sumpah serapah. Ya. Wa alaikum. Ya, karena nggak punya keburukan yang sama. Kalau punya imma sama atau lebih mungkin. Dan rusak itu adab suhbah. Ya. Nah maka rupanya perempuan lain ya, melihat suaminya dihina, apalagi Nabi, Sayyidatuna Aisyah itu, ya, kamarnya dengan kamar tamu itu cuman satu lapis saja. Langsung keluar assamu assamu wal la'natu alaik. Ya, Sayyidah Aisyah malah menyumpah serapah 2 kali lipat dari perbuatan orang Yahudi. Dan Rasulullah melarangnya. Ya. Ketika dilarang, apakah engkau tidak mendengar ya Rasulullah? Aku mendengar. Ya. Kenapa kau tidak menjawabnya? Aku jawab. Kata Sayyidah Aisyah, wa alaikum bas. Itu wa alaikum doang jawabnya. La tafahush ya Aisyah. Nah, puhus itulah yang dihapus oleh ibadah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Puhus adalah sifat yang berlebihan, baik perbuatan, perkataan. Dan ketika kita menimpali keburukan, apabila melebihi orang lain, itu puhus. Maka ajaran agama kita, kalau mereka berbuat baik, kita balas yang serupa, kalau boleh yang setimpal. Tapi kalau mereka berbuat buruk, ya, kita melakukannya di bawah itu. Bahkan orang-orang sufi, mereka mengatakan, aku tidak mahir, aku tidak pandai untuk membalas keburukan seperti yang kamu lakukan. Tetapi sebagai balasannya, aku melupakanmu dalam hidup ini. At-tajahul wat-tanasi huwa min a'lal adab. Ya. Itulah akhlak yang tinggi. Baik. Kenapa? Karena demikian itu, ketika dia melihat ada aib pada seseorang, maka yang pertama dia koreksi diri dulu. Innama dzalika la'aibu fiyya. Ya, sama, saya juga punya aib. Karena seorang muslim mir'atul muslim. Ya. Dan dia seorang tidak melihat di dalam cerminnya melainkan rupa dirinya, surati nafsih. Ya. Naam. Mana mik tu? Mik mana? تقرأ وقد صحب رجل أبا إسحاق إبراهيم بن أدهم فلما أراد أن يفارقه قال له نبهني على ما في من العيب
Faqala lahu ya akhi inni lam ara laka aiban Allah. li'anni lahadtuka bi'aidil bidad Allah. fastahsantu minka ma wa'aitu Allah. fasal ghairi an aibika. Wa fi hadzal ma'na anshadu wa 'ainur ridha 'an kulli 'aibin kalilatun kama anna 'ainas sukhti tubdil masawiyya. Naam, ini ma'ruf kisah ya. Kita Syekh Ibrahim bin Adham ketika dia ingin berpisah, ya, ketika dia ingin berpisah kepada muridnya itu, maka beliau berkata kepada muridnya, nabihni ala ma fiyya minal aib, ya, peringatkan saya kalau ada aib selama kita bersahabat ini, agar aku dapat merubahnya, ya. Kemudian apa muridnya mengatakan, aku tidak melihat ada aib padamu karena aku memandangmu dengan pandangan cinta. Mana ada orang cinta memandang baik, yang buruk aja baik, tapi orang benci, ya, memandang orang baik juga buruk, ya. Jadi bukan kita tidak punya keburukan, tapi Allah tutup dengan cinta itu, sehingga mereka tidak melihat keburukan kita, ya. Karena aku memandangmu dengan mata cinta, maka aku selalu menganggap baik apa yang aku lihat. Kalau mau nanya keburukanmu, tanya deh orang lain, ya. Kemudian dia berqasidah, bernasid, melantunkan nasid. Mata cinta itu tidak dapat melihat segala aib, sama seperti mata benci yang akan menunjukkan, menampakkan semua keburukan itu. Sama dengan dulu Harun ar-Rasyid, kan dia punya anak, seorang sultan, dia punya anak, satu nama Ma'mun, satu nama Amin, ya. Sebetulnya Ma'mun ini, ya, disebut dari anak selir, ya, kalau istilah gitu. Kalau Amin itu anak permaisuri, tapi justru anak permaisurinya yang tidak berakhlak, ya. Nah, anak selirnya itu yang berakhlak. Maka ketika Harun ar-Rasyid berkata kepada para penasehatnya, aku ingin mengangkat setelah aku itu anak apa? Selir. Maka orang menasehati, nanti akan timbul fitnah, ya, karena undang-undang yang diciptakan oleh sultan yang ke-5 daripada Bani Umayyah, yaitu Amirul Mukminin Marwan bin Yazid bin Muawiyah, ya, mengangkat putra mahkota itu dari permaisuri dan diangkat 2, ya, yang tua dan yang adiknya. Itu undang-undang yang diciptakan di zaman Daulah Umayyah setelah Khulafa ar-Rasyidin. Tapi itu yang menciptakan hukum itu adalah khalifah kelima dari Daulah Umayyah, yaitu Marwan, ya, Marwan. Maka setelah itu diberlakukan demikian. Tapi ketika berpindah ke Daulah Abbasiyah masih tetap hukum yang sama, ya. Namun Harun ar-Rasyid, sultan yang ketiga itu, tiba-tiba ingin mengangkat penggantinya dari anak selir. Lalu orang bertanya-tanya, apa kelebihannya? Oke, kalau mau kalian tahu kelebihannya, saya akan panggil, saya akan buktikan di depan Anda. Disuruh berdiri itu para penasehatnya, maka dipanggillah Ma'mun, anak permaisuri dulu. Ditanya, Amin maksud saya, Al-Amin, anak permaisuri itu. Ditanya, ya Amin, ma jam'u siwak? Maka dia jawab, masawi kaya abi, syukran, silakan keluar. Sudah. Ma'mun dipanggil. Ma'mun ini anak permaisuri, selir. Ya Ma'mun, ma jam'u siwak? Mahasinu kaya abi. Ya. Rupanya jamak siwak masawik itu sama dengan jamaknya say'ah, masawi. Jadi dia tidak mau berkata kotor depan raja itu. Ketika ditanya apa jamak siwak, masawik, mahasinu kaya abi. Maka kata Harun ar-Rasyid, kau lihat, ya,
Jadi akhlak itulah yang memimpin dunia ini. Qiyadah hiya qiyadatun ruhiyah. Ya. Naam, wa min haqqil akh 'alal akh. Wa min haqqil akhi 'alal akh ay yara nafsahu dunahu 'ala ad-dawam. Allah. Fadzalika 'ala sabilil yaqin la 'ala sabilil dhanbi wat takhmin. Faqad qalu man lam yara nafsahu duna akhihi lam yantafi' bi suhbatihi. Ini hak yang pertama itu, kita selalu memandang diri kita di bawah yang lain. An yara nafsa duna yani tahta. Selalu memandang diri kita itu di bawah yang lain. Tidak memandang diri kita di atas yang lain. Itu melanggar etika suhbah, etika qudwah, etika pergaulan, etika ukhuwah Islamiyah. Ya. Alat dawam dan terus begitu, bukan sewaktu-waktu. Ya. Itu pun bukan kira-kira, itu yakin. Dan orang ketika belum syuhud kepada Allah, itu belum mempunyai keyakinan bahwa kebaikan yang dimilikinya adalah punya Allah, bukan punya dia. Dan dengan kebaikan yang ada dan tidak ada keburukan, maka dia tidak memandang orang buruk. Sehingga dia selalu, pandangan pikirannya itu keluar dari rohaninya, selalu memandang orang mungkin lebih baik dari saya. Ya. Karena takabur itu dari nafsu, bukan dari ruh. Ya. Al-khulaya, al-batr, al-kibriya. Ya. Itu adalah sifat nafsu. Ya. Bukan zan wa takhmin. Rasanya saya. Makanya kalau minta maaf itu kita jangan, maafkan saya kalau ada saya salah, jangan ada kalau. Ya. Kalau kan berarti kalau, seolah-olah kita menebak-nebak rasanya saya ada salah. Pasti itu ada salah. Ya. Kalau kebaikan baru kalau. Gitu. Itu sebab mereka berkata, orang yang tidak melihat dirinya, kemuliaan dirinya, yani man lam yara nafsah, yani man lam yara qadra nafsih duna akhihi tahta qadri akhihi lam yantafi' bi suhbati. Kita bersahabat dengan orang, memandang bahwa kita lebih baik tidak akan bertambah. Ya, apa yang kita ingin ambil dari dia. Itu sebab di dalam tarbiyah itu si guru berkata kepada muridnya, datanglah kamu dan buanglah ilmu dan amalmu dan kedudukanmu. Karena engkau datang kepada ya, kanjun khafiyah. Dan dia adalah pewaris kanjun atiyah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. ومن كلام الشيخ أبي المواهب الشاذلي لما علم أهل الله تعالى أن كل نبات لا ينبت ولا يثمر إلا بجعله تحت الأرض تعلوه الأرجل جعلوا نفوسهم أرضا للكل. ومن كلام سيدي علي وفا إنما جعل لكم الأرض بساطا ليعلمكم التواضع فتواضعوا تنبسطوا. Naam. Ini perkataan Syekh Abil Mawahib As-Sazuli. Ya. Dia min a'ilat al-wafaiyah As-Sazuliyah. Yani min talamid Sidi Abdul Ibn Atha'illahi Sakandari. Ya. Salah satu kelompok cabang daripada Saziliyah itu ada As-Saziliyah al-Wafaiyah itu. Ya. Karya-karyanya berbicara tentang hakikat itu Allahu Akbar, ya, amiq, warasikh. Ya. Taib. Dan Sidi Zarruq ini min far' al-Wafaiyah As-Saziliyah. Meskipun selanjutnya di bawah setelah generasi dia, ya, dia pun menjadi satu far', yakni As-Saziliyah Az-Zarruqiyah. As-Sazuliyah al-Zarruqiyah al-Wafaiyah. Kata Sidi Abdul Mawahib, ketika ahlillah, aulia mengerti, memahami bahwa tumbuh-tumbuhan itu, pohon itu tidak tumbuh, tidak berbuah, melainkan ya, dia meletakkan bibitnya itu di bawah bumi dan diinjak-injak kaki. Ta'luhul arjul, diinjak-injak kaki itu.
maka akhirnya dia menjadikan diri dia bumi untuk semua orang. Karena ya, akan tumbuh, akan tinggi. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Ya. Dan juga dari perkataan Sidi Ali Wafa, ya, kenapa Allah jadikan bumi itu bisat, hamparan? Ya, itu untuk mengajarkan kepada kalian at-tawadu'. Seolah-olah fatawada'u tanbasitu. Ya, bertawadulah, ya, engkau akan merasa inbisat. Apa bisat? Jawanya basat itu nyamannya, enjoy. Ya, orang tawadu itu nggak ada beban apa-apa. Karena orang yang jatuh itu mesti orang yang di atas. Orang udah di bawah jatuh kemana? Ya kan nyaman. Orang tidak tahu mengambil resiko orang yang di atas itu jatuh. Ya, naam. Wa min haqqil akhi 'ala akhihi ay yu'thirahu 'ala nafsihi fi kulli shay'. Faqad qalu la yasultu ahadun 'ala aqranihi illa in atharahum 'ala nafsihi wa ihtamala adahu wa lam yusharikum fi shay'in mimma istashrafat ilayhi nufusuhum. Allah. Ini salah satu hak lagi, kewajiban mengutamakan saudaranya dari dirinya dalam segala apapun. Ya, selalu mengutamakan orang lain. Hakadha 'allamana masyayikhuna. Ya, sehingga mereka berkata, ya, jika salah satu apa namanya, kalau kawan itu apa, mitra itu apa apanya, yang seliting, yang sekelas lah itu, akron. Ya, artinya jika ada sahabat yang sama lah, kalau ulama sama-sama ulama gitulah, selepel lah. Ya. Jika ada orang menuturkan, menyebut-nyebut tentang orang yang selepelnya, dia selalu mengatakan huwa a'lam minni wa huwa a'la minni wa huwa afdal minni wa huwa, ya. Bukan oh itu dulunya kacau itu. Itu menunjukkan, ya, khumuq fi aql, ya, bal khuruq, ya. Tetapi min alamati kamalil aql, tanda bahwa kesempurnaan akal seseorang jika disebutkan orang yang selepelnya, dia mengatakan dia afdal minni wa a'lam minni wa aslah minni, ya. Itu bukan kata-kata, itu tidak dapat keluar itu kalau memang akalnya tidak sempurna, ya. Bahkan bukan sekedar itu, bukan hanya dia mengutamakan orang lain, bahkan wahtamala adzahu, menanggung beban susah, penghinaan, gangguan mereka. Kami dulu tidak mengerti kenapa, ya, dulu guru kami, ya, ya, murid yang salah kita yang dimarah, ya, murid yang berbuat tidak betul kita yang dicaci, dan selalu disuruh mengurus urusan mereka, tahammul ala adzahum, ya. Bahkan lebih dari itu, mereka lam yusyarikhum fi syai', tidak mau menyetarai, ya, mereka pada segala apapun, ya, mimma stashrafat ilaihi nufusuhum, ya, dari apa yang disongsong, yang diinginkan oleh nufus mereka, dia lebih mengedepankan, ya, orang lain. Karena itu etika suhbah, etika. Sekarang kan dilanggar. Zaman sahabat dulu, kalau kumpul mereka para sahabat itu, ya, lalu kemudian tiba waktu sholat, untuk menyuruh salah satu imam itu perlu 2 jam itu. Para sahabat kalau kumpul menyuruh salah seorang suruh bicara dulu itu 2 jam dulu tuh. Kamu. Sampai orang menjerit histerik, ya, karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu sahabat kumpul bersama begitu berjejer, dijejerkan. Tiba-tiba kok 12 sahabat kumpul di Syam. Wah, orang Syam sangat gembira itu.
Dikasih kursi 12 kursi dan dudukkan sahabat, semua orang duduk di belakang memandang sahabat. Ya. Jika dia memandang tangannya, dia sudah mengancam, ini tangan yang telah menyentuh tangan Rasulullah, akan saya cium tangannya. Jika dia melihat matanya, mata ini pernah melihat Rasulullah. Ya. Dan seterusnya, dan tiba-tiba waktulah bicara itu, maka yang satu menyuruh silahkan, ya. Yang satu menyuruh lagi silahkan, menyuruh silahkan, sampai ke ujung sana yang nyuruh lagi yang ujung sebelah sini. Akhirnya yang ujung sebelah sini ngomong bla 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 bla. Rupanya orang yang sebelahnya mengatakan, oh tidak, yang benar adalah begini begini begini, ya. Lalu itu yang mengatakan na'am huwa asah, katanya huwa sahih, ya. Kalau kita ribut dulu tadi, lu kenapa nyuruh yang lain ngomong, gua ngomong lu salahin, katanya gitu. Ya. Itu karena mereka merasa bahwa kebaikan, kemuliaan, kesempurnaan itu milik Allah, dan Allah beri kepada kita, ya. Allah bisa saja Allah cabut kemuliaan itu, ya, dan kita tidak berbuat apa-apa. Jadi bukan hanya sakit Allah cabut jadi sembuh, kemuliaannya pun, ya, meskipun ada janji bahwa Allah jika memberi tidak akan diambil lagi, ya. Itu ada konteks lain, ya, yang perlu kita jelaskan. Naam. Wa min haqqil akhi 'alal akhi an yakhdumahu idza marida. Faqad dzakaru anna al-futuwata fi khidmatil ikhwan. Allah. Wa min kalamil Ustadz Al-Junaidi rahimahullah, yanbaghi lil insani an yakhduma ikhwana thumma ya'tadhira ilayhim bi annahu ma qama bi wajibi haqqihim wa yuqirra lahum bil khiyanati 'ala nafsihi walau 'alima annahu bari'us sahah ma lam yatarattab 'ala dhalika haddun aw ta'zir wa illa dakhala fi man zalama nafsahu wa dhalika haram. Wa min kalami Syekh bil Mawahib Asy-Syadhili, man ta'azzaza 'ala khidmati ikhwanihi awrathahu Allahu dhullan lam yakata lahu minhu abadan. Wa man khadama ikhwanahu u'tiya min khalisi a'malihi. Ini salah satu adab lagi, hak, ya, yaitu melayani saudaranya ketika sakit. Bahkan orang-orang sufi mengatakan bahwasanya putuwah, ya, itu ada dalam khidmat kepada saudaranya. Al-futuwah yani asy-syaja'ah, putuwah al-haibah, putuwah, ya. Apa kalau kita sifat kewiraan, apa kewiraannya? Keperwiraan, muru'ah, ya. Jadi orang begitu berwibawa itu dengan apa, kematangan pikirannya, kematangan jiwanya, maka dia sangat berwibawa, ya, sehingga orang tersebut disebut sangat tegas dan berani, itu futuwah. Ternyata futuwah itu ada fi khidmatil ikhwan, ya, ada dalam melayani saudaranya. Ini perkataan Sayyidina Imam Al-Junaidi. Sepatutnya seseorang itu melayani saudaranya, ya, dan selalu meminta maaf kepada mereka bahwa dia tidak sepenuhnya melakukan kewajiban itu, ya, memenuhi melaksanakan kewajiban hak itu. Bahkan mengaku ya, di depan mereka berkhianat kepada dirinya, ya, kalau dia tahu bahwasanya saudaranya itu bari usaha, artinya tidak bersalah, ya, selama dosa itu tidak mengakibatkan had atau ta'zir, ya. Maka jika tidak, maka termasuk kepada orang yang menzalimi dirinya, dan itu haram, ya. Allah. Artinya kita melayani orang itu bukan karena dia suci, bersalah, tidak, ya. Justru, ya, kalau kita menyangka juga orang itu, ya, tidak betul begitu, ya, namun tetap khidmah itu adalah merupakan, ya, ada kisah-kisah di zaman
Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani itu ada seorang yang bernama murid daripada Sidi Abdul Qadir. Ya. Samnun. Sam'un wala Samnun ya. Ya. Dia seorang alim dan juga seorang yakni saleh min auliyaillah. Tapi kemudian dia merendahkan Sidi Abdul Qadir dalam hatinya. Karena ujian di kalangan dalam pembicaraan para ahlillah, jika seorang mengingkari ahlillah atau tidak dapat mempunyai kemuliaan, tidak punya menaruh kemuliaan, ada kemuliaan di dalam hatinya tentang ahlillah, ya, maka ujiannya adalah an-nisa. Ya. Dan terujilah Samnun ini, ya, diuji oleh Allah tentang perempuan. Ya, dia mengejar-ngejar perempuan dan ingin maksiat. Nah, maka orang-orang majus, ya, justru menunggu-nunggu para masyayikh itu memang jatuh kepada keburukan. Ya, maka dibikinlah makar. Ya. Kalau kamu ingin memiliki perempuan ini, kamu harus minum dulu. Ya, maka dia mengambil risiko itu, sudah minum. Nah, anehnya, ya, Syekh Samnun ini ditinggalkan oleh semua murid, hanya satu murid saja yang mengikutinya dan tetap khidmat meskipun dia sudah maksiat. Namun ketika gurunya sudah megang gelas mau minum, itu muridnya tidak tahan dan menjerit. Ya. Ini min bab karamati Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Menjerit dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Abdul Qadir Al-Jilani, katanya. Maka pecahlah gelas itu. Maka kemudian Samnun, ya, baru tersadar dirinya. Ya, dengan seketika beliau lari dalam ratusan mil itu menuju ke rumah Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dan bertaubah bahwa Allah telah mengujiku. Ya, karena hak, ya mungkin dia melihat Sidi Abdul Qadir melakukan sesuatu yang menurut dia tidak betul. Ya. Itu kisah itu seolah diulang-ulang di bab suhbah, ya, oleh para masyayikh, agar kita hanya dengan Allah saja hubungannya. Semua hati manusia di tangan Allah walau kana waliyan. Ya. Taib. Dan pembicaraan Sidna Abul Mawahib bahwasanya orang yang merasa luhur, ya, untuk tinggi, ya, untuk berkhidmat kepada saudaranya, maka Allah akan wariskan kerendahan, ya, yang terus kerendahan itu tidak terlepas dari dirinya selama-lamanya itu. Tetapi sebaliknya orang yang mudah untuk berkhidmat kepada saudaranya, maka dia diberikan kemurnian amal, ya, saudaranya itu. Ya. Artinya selalu para masyayikh itu menilai kepada muridnya yang mampu berkhidmat kepada yang lain. Ya, orang dengan berkhidmat dalam pengawasan tarbiyah akan merubah tanpa dia perlu banyak, ya, mengkaji, ya, dinasihati, ya, faqat suhbah, orang akan terubah karakternya. Naam. Wa min haqqil akhi 'ala al-akh ay yahtarimahu wa yuwaqqiruhu la siyama idza istahaqqa dhalika ka'an kana min al-ulama aw min hamalatil Qur'anil Karim aw min hitrati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi wasiyatil Imam an-Nawawi la tastasghir ahada fa innal 'aqibata muntawiyah wal 'abdu la yadri bima yuhtamu lahu. فإذا رأيت عاصيا فلا تقدم نفسك عليه فربما كان في علم الله أعلى منك مقاما وأنت من الفاسقين ويصير يشفع فيك يوم القيامة. وإذا رأيت صغيرا فاحكم بأنه خير منك باعتبار أنه أحقر منك ذنوبا. وإذا رأيت من هو أكبر منك سنا فاحكم بأنه خير منك باعتبار أنه أقدم منك هجرة في الإسلام.
Wa idza ra'aita kafiran fala taqta' lahu bin nar lihtimali annahu yuslimu wa yamutu musliman. Ini hak yang sekian kali ya, menghormati dan ya bersikap rendah hati kepada saudaranya. Terlebih memang orang itu patut dihormati, seperti dia ulama, seperti dia penghafal Quran, atau dia adalah daripada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasiat Al-Imam An-Nawawi mengatakan, janganlah engkau mengkerdilkan, mengkecilkan siapapun, karena akibat dari mengecilkan itu ya, muntawiyah, itu akan akibatnya itu akan tersimpan ya di dalam kehidupan dia itu ya, kerendahan itu akan ada dalam dirinya itu. Nah, seseorang itu tidak tahu bahwa orang lain itu nanti akhirnya seperti apa. Kita kan tidak tahu. Orang sekarang kita lihat buruk, akhirnya bagaimana. Dan kita selalu dinasihati oleh para masyayikh itu bahwa kita hidup ini tidak dibebankan oleh Allah untuk mengurusi siapapun ya, karena ada Allah yang mengurusinya. Kalau ada yang melakukannya, kenapa kita mesti melakukannya? Arih nafsaka minat tadbir ya, istri, anak itu kita nggak perlu banyak campur gitu kepada khususiat setiap orang. Kita hanya diperintahkan untuk melakukan kewajiban kita, sudah selesai. Dan kita nggak ditanyakan tentang bagaimana tipologi pikiran orang, bagaimana bentuk macam mental dan sikap orang, sama sekali nggak ada pertanyaan dari Allah itu. Yang Allah tanyakan bagaimana kamu menyikapi orang lain, yang baik, yang benar, yang salah, yang bagaimana. Kita hanya diperintah oleh Allah dan dimintai tanggung jawabnya. Kewajiban kita kepada istri apa? Kewajiban kita kepada anak apa? Kewajiban kita kepada jiran apa? Kewajiban kita sudah. Adapun jika mereka tidak melakukan hal yang sama, bukan urusan kita. Kita tidak dibebankan oleh tidak, Allah yang mengaturnya. Hatta kita berdakwah mengajak orang untuk kebaikan, jangan pernah berpikir kapan orang itu tobat. Ya. Jangan pernah berpikir ada ya fa'ilnya yang melakukan itu. Kita sedang mengais pahala. Makin lama dia bertobat, makin banyak pahala kita. Kalau perlu jangan tobat-tobat ya, karena pahalanya terus bertumpuk ke kita. Kalau tobat berhenti pahalanya jadinya ya. Tapi tidak se-ekstrim itu berpikirnya, tapi adab itu begitu, karena ada yang melakukannya. Kita sering memikirkan yang bukan kita sebetulnya fa'ilnya ya, bukan kita ya, ada Allah. Itulah sukutu tadbir namanya ya. Maka orang Arab itu ada istilah, jika susah Allah yudabbir, sudah. Jika sudah Allah yudabbir, sudah ya. Rehat udah pikiran ya. Namun istilahnya kawin lagi istrinya marah-marah, Allah yudabbir gitu. Selesai itu ya. Allah yudabbir gitu. Allah yang mengatur, bukan saya ya. Tapi rupanya tidak sesederhana itu Allah yudabbir itu. Baik. Bahkan beliau jika engkau melihat seorang maksiat ya, maka kita jangan merasa bahwa kita lebih baik dari mereka ya, dan merasa patut untuk merendahkan, menghina mereka ya. Apalagi kita merasa lebih tinggi. Bahkan mungkin di dalam ilmu Allah dia yang makamnya lebih tinggi ya, karena orang seperti yang sebelumnya dikatakan, orang ada khas, ada khawasul khas, ada mubtadi, ada dosa-dosa. Tapi berbeda dosa yang dilakukan oleh orang mubtadi, berbeda dosa dilakukan oleh ahlillah. Meskipun seorang wali itu melakukan dosa yang sama, belum tentu ya, bahwa ruhaninya sama dengan kita ya. Kenapa? Karena orang melakukan dosa mungkin tobatnya setahun baru tobat, ada orang yang sebulan, ada orang yang seminggu, ada orang yang 1 hari, ada orang yang ketika maksiat sudah tobat dan Allah ampunkan dan kita tidak tahu ya. Itulah
Nah, selama tidak tahu ya tidak tahu. Ada seorang majdzub, ya, kemudian dia kencing di tempat sampah, kencingnya gitu-gitu kan, teng gitu. Lalu seorang mufti, katakanlah ketua MUI lah gitu. Dia mengatakan, loh ini kok katanya wali kok begitu. Ya. Dalam hatinya tiba-tiba wali yang kencing itu, hei, ya, apakah kamu tahu ilmu Allah tentang kedudukan seseorang? Ya, kamu menghinanya. Kaget dia. Ya. Kita tidak penting apakah itu betul wali atau tidak, nggak ada urusan, ngapain. Ya. Tapi adab suhbah, adab ukhuwah, ya, itu yang ditanyakan oleh Allah kepada kita. Ya. Maka sebelumnya dikatakan kan, orang melakukan dosa itu kan musibah. Stop. Jangan kita hina dengan menambah musibah lagi. Tapi lebih dari itu kita akan diuji, ya, sebelum mati dengan dosa yang sama itu. Itu dulu ya, lewat apa enggak ujiannya itu. Ya. Itu sebab kita mesti selalu ingat bahwa berinteraksi dengan manusia hakikatnya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mungkin kamu orang yang fasik begitu. Dan mungkin dia mendapat syafaat. Mungkin dia akan berikan syafaat kepada kamu di hari kiamat. Nah, maka juga jika engkau melihat orang yang muda gitu, yang junior, kita selalu menghukuminya, mengatakannya bahwa dia lebih baik dari saya. Ya, saya ini udah tua, dosanya lebih banyak, itu anak kecil kok, ya, lebih muda dari saya, tapi dia sudah melakukan taat kebaikan, ya, umurnya pendek kan, dosanya pendek. Tetapi jika melihat yang besar usianya, maka dia mengatakan, ya Allah, dia lebih baik dari saya karena dia lebih dulu, ya, hijrah kepada Islam. Dan itulah akhlak para sahabat dulu, ya. Jika dia melihat orang kafir, kita jangan pastikan bahwa dia itu di neraka, karena ada kemungkinan dia Islam dan mati dalam keadaan muslim. Saya teringat dulu Sudomo, kalau tidak salah, Allah yarhamu, ya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ya. Saya mendengar kisahnya itu hampir, ya, bukan kita tahu wali, ya, rasa-rasa begitu kalau kita baca tek-tek tasawuf kan kayaknya Sudomo itu wali. Dulu pernah ada seorang menghina Sudomo di depan orang sufi. Kemudian orang sufi itu marah, hei, ya, ketika dia punya program untuk mengirim para pelacur itu menjadi TKW ke negara Arab itu untuk, ya, merusak moral mereka dan juga memburukan umat Islam. Itu salah satu taktik itu. Banyak aktivis-aktivis Islam kan mudah sekali terus menghina itu, ya. Tidak mereka para ahlillah, ya. Karena para aktivis Islam kan, wah, sudah berisik itu kalau melihat ada manusia salah itu, ya. Apalagi yang sesama agama, ya, hatta kepada ulama berani itu lidahnya mencaci, ya. Itu akibat beragama tanpa suhbah, ya. Lalu saya teringat sekali seorang sufi itu mengatakan, marah, siapa tahu dia Islam dan mati bahwa dia adalah orang soleh. Ternyata betul, ya, ya. Dia mati, Allah, ya, husnul khatimah. Allah. Naam. ومن حق الأخ على الأخ أن يثني عليه في غيبته وفي حضوره بطريق الشرعي، فإن ذلك مما يزيد في صفاء المودة. وقد روى الطبراني وغيره إذا مدح المؤمن يعني الكامل في وجهه ربا الإيمان في الله، أي لأن المؤمن الكامل إذا مدح شكر الله على ستر نقائصه وإظهار محاسنه فيزيد إيمانه بذلك. ثم لا يخفى أن ذلك إنما يكون قبل صفاء المودة وصحتها. أما إذا صفت المودة وصحت فإن الثناء حينئذ ليس بجيد. وأنشدوا
إذا صفت المودة بين قوم وصح ولاؤهم سمج الثناء. Allah. Ini salah satu hak adalah kita memujinya ketika dia tidak ada atau ada bersama kita. Bukan muji di depan ketika nggak ada habis digibahi. Ya. Tentunya dengan bitariqi syara' yang masru'. Pak, teteh saya lagi ngaji gitu. Karena itu akan menambahkan kejernihan kasih, ya. Menjernihkan cinta kasih. Ya. Jadi kita memuji saudara kita meskipun di depan atau di belakang, tapi bukan nifak, bukan mudahana maksudnya. Itu bitariqati syara'. Karena dengan begitu akan menambah kejernihan. Jika kita ingin kita terbangun cinta kepada saudara kita itu, kepada sesama itu, kita ingin membangun jalinan kejernihan kasih itu, ya, maka kita sering memujinya. Begitulah upaya kita melakukan satu tindakan, tapi sebetulnya itu mempunyai dua mata, ya, dua mata pisau untuk, ya, berfungsi dua mata pisau. Artinya, ya, pisau pertama membunuh kesombongan kita, dan pisau yang kedua adalah membangun, ya, tali kasih itu. Dengan memuji itu sudah, ya, membangun dua perkara itu. Ya. Maka itu dikatakan dalam satu riwayat, jika seorang mukmin dipuji, ini mukmin yang kamil, di depannya, maka iman di hatinya itu terus roba namanya, nama zada, terus tumbuh, ya, di hatinya. Ya. Kenapa? Karena mukmin yang kamil kalau dipuji dia bersyukur kepada Allah, ya, bahwa kekurangannya ditutupi, ya, dan kebaikannya ditampakkan oleh pujian itu. Itulah menambah iman. Itulah ahlillah itu betul-betul, ya, rohaninya itu mampu mengatasi, ya, segala bentuk perilaku apapun, ya, dia mampu mengatasi itu. Namun katanya ini sebelum jalinan kasih itu kuat, ya, jernih. Kalau sudah takut nifak, ya, takut nifak. Karena itu sebab dikatakan tarkul adab li ahlil adab adab. Imam Abu Hanifatun Nu'man, ya, ketika dia merasa bahwa yang hadir ini adalah murid-murid utamanya, murid-murid yang dekat dengan dia. Dia dari tadi mengaji, ya, kakinya ini, ya, tidak diistirahatkan. Dia ingin sekali, ya, tamaddad, artinya melonjorkan kakinya itu, ya, tapi dia takut, ya, takut tidak beradab kena di majelis ilmu. Namun kemudian dia melihat bahwa yang hadir ini adalah murid-murid yang dekat dengan dia. Jadi dia sambil mengatakan, ya, hal minna gharib, katanya. Dikatakan la ya imamuna, maka dia lonjorkan kakinya itu sambil mengatakan tarkul adab li ahlil adab adab, katanya. Tidak beradab kalau sudah sesama ahlil adab itu adabnya. Ya, lihat mafia yang kelas tinggi itu, ya, yang nggak mafia kelas tinggi, kelas cerai pun kalau sesama mafia itu mesti satu batang itu bisa 10 mulut, ya. Ya. Itu karena kalau sudah dekat itu nggak ada adabnya sudah. Ya. Tetapi bukan berarti hilang itu sebagai jalinan kasih. Karena al-hubbu itabun. Ya. Tiba-tiba datanglah seorang, ya karena orang dulu pakai sorban, pakai itu kan nggak semua pakai sorban. Tapi gayanya itu seperti orang alim, lembut gitu dan berjalan perlahan, maka segera ditarik kembali kakinya itu dan dia memperbaiki duduknya karena ada orang alim. Nah, setelah selesai mengaji rupanya orang itu bertanya,
Setelah bertanya, dari pertanyaannya ketahuan, kualitas pertanyaannya menunjukkan bahwa dia bukan orang alim, dilonjorkan lagi kakinya. Ya, sampai sedetil itu mereka menjaga huququs suhbah. Ya, itu a'immah. Ya. Allah. Ya. Maka dikatakan dalam syair itu, jika mawaddah itu sudah jernih antara satu kaum, sahawala'uhum samujasana, maka sana memuji itu samuj. Ya, tidak baik, karena al-hubbu itabun gitu ya. Cinta itu mencaci. Kita kalau belum mencaci itu belum cinta itu. Lihat di dunia gangster juga kan, manggil saudaranya kan, manggil temennya itu yang deket, pasti bukan nama itu. Habis katanya, hai gendut peang. Wah, itu mahabbah itu. Ya. Tapi tetap bil hub gitu. Dia tahu di mana tempatnya. Taib. Wa min haqqil akhi 'alal akh ay yukrimahu idza warada 'alayhi bi an yatalaqahu bit tarhib wa talaqatil wajhi. Allah. Wa ya'khudhahu bil 'inaq in kana rajulan wa yafrusha lahu syai'an yaqihi min at-turab. Jika saudaranya datang, dia hormati dengan mengucapkan sambutan, ya, welcome, wajah yang cerah, dan jika laki-laki maka dia peluk, jadi rangkulnya. Bahkan dia gelarkan, ya, tempat gitu, sesuatu, ya, yang melindungi dia dari turab. Seperti Rasulullah SAW datang, kawannya, istrinya saja, ya, imamahnya dibuka dan, ya, digelar untuk tempat duduk. Ya, hak bahwa istriku pernah mencintai dia, maka aku pun menghormatinya. Ya. Naam. Wa min haqqil akhi 'alal akh ay yuwassi'a lahu fil majlis idza ra'ahu fa inna dhalika mimma yazidu fi taqwiyatil mawaddah. Wa fil hadits inna lil muslimi haqqan idza ra'ahu akhuhu ay yatazahzaha lahu. Naam. Salah satu akhlak juga memberi kelapangan, ya, untuk saudaranya tempat duduk dalam majelis apapun. Begitu saudaranya terus, ya, dia memberikan ruang dan tempat, bukan kaku begitu, enggak, ya, tidak ada tafassuh, ya. Dan itu memperkuat tali kasih sayang. Dan Rasulullah SAW bersabda, ada hak muslim ketika dia melihat saudaranya itu, ya, ketika saudaranya melihat saudaranya, haknya adalah an yatazahzaha lahu, segera mendekatinya. Ya. Kita tuh ada kesalahan, kita kalau ngaji, ya, atau katakanlah, ya, itu duduknya jauh-jauh itu. Itu mungkin ada budaya yang, ya mungkin ada tempatnya itu. Ada tempatnya begitu, tapi kan tidak semua tempat. Ketika waktu ngaji itu mesti merapat sebetulnya. Ya. Seperti adabnya Sidna Jibril kepada Rasulullah SAW ketika ditanya akhbirni anil Islam bla bla bla, ya, dia duduk berapat mendekati lututnya dengan lututnya untuk tabarruk, yakni, ya, an yatazahzaha itu lahu, yakni an yaqrubu ilaihi, ya, tapi sari'an. Naam. ومن حق الأخ على الأخ ألا يدعوه باسمه فقط ومن وصية بعضهم إذا ناديت أخاك فعظمه تثبت مودته ومن الجفاء للأخ نداؤه الخالي عن الكنية واللقب ونفض السيادة وكذلك أولاده وأحفاده غيبة وحضورا. نعم. Ya. Atau dalam makna lain tadi an yatazahza itu an yuwassi' lahu. Ya, boleh melapangkan. Hak satu dengan yang lain, kewajiban kita juga hendaklah kita memanggil tidak dengan namanya saja. Ini kan orang Maroko ini kan. Orang Maroko itu selalu panggil na'am ya sidi kepada sesama ahbab. Ya sidi. Ya, itu yang dibawa oleh Sidi Imam Asy-Syadzili. Ya, dan terus, ya, karena beliau di Mesir maka dikenal orang Mesir. Ya. Apalagi orang yang memang dicintai oleh mereka, ya, mereka akan memanggil orang yang dicintainya itu, ya, dengan gelaran, bukan dengan nama. Salah satu wasiat sebagian orang sufi mengatakan, jika engkau memanggil saudaramu,
maka panggillah dengan mengagungkannya agar kuat tali kasih itu. Dan itu merupakan satu jafa. Ya. Dia memanggil saudaranya tidak ada kunyahnya, tidak ada lakobnya, tidak ada lafal siadahnya. Ya, maka lihat para leluhur kita dulu itu telah membuat nama panggilan gelaran itu yang luar biasa. Kang Mas, ya, Kang Raden, Kang banyak sekali itu adalah merupakan adab. Begitu juga kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya di saat tidak ada dan atau ada. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Akhrijna ya Allah min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm wal fahm. Akrimna ya Allah. Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman. Allahumma ahlimna rushdana wa a'izna min sururi anfusina wa akrimna bittaqwa zamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iftah alaina ya Allah bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nusina bi rahmatika. Futuhal arifin bi hikmatika wa ansur rahmatika. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ighfir lana dzunubana ya Allah wa israfana fi kulli wa kullu dzalika min indana. Ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.